kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kita. Saudara-saudara, dalam Injil Matius bab 6 ayat 1, Tuhan Yesus sudah menyampaikan peringatan supaya orang tidak berlaku munafik. Ingatlah, jangan kamu melakukan kewajiban agamamu di hadapan orang supaya dilihat mereka. Karena jika demikian, kamu tidak beroleh upah dari Bapamu di surga. Nah, kemudian Tuhan Yesus menerapkan prinsip ini dalam 3 hal yang berkaitan dengan kesalehan orang-orang Yahudi, yaitu dalam memberi sedekah, dalam berdoa, dan dalam berpuasa. Kali ini kita akan melihat bagaimana Tuhan Yesus menerapkan prinsip ini untuk mengingatkan para muridnya tentang bagaimana harusnya berpuasa. Nah, kita akan melihat Injil Matius bab 6 ayat 16 sampai dengan 18. Tuhan Yesus menyampaikan peringatan seperti ini kepada murid-muridnya. Apabila kamu berpuasa, janganlah muram mukamu seperti orang munafik. Mereka mengubah air mukanya supaya orang melihat bahwa mereka sedang berpuasa. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya mereka sudah mendapat upahnya. Orang-orang Yahudi mengenal kebiasaan berpuasa. Jadi ada satu hari raya, yaitu hari raya pendamaian, yang diwarnai dengan puasa. Pada hari itu, semua orang Yahudi merendahkan diri dengan berpuasa, mengharapkan Allah membersihkan mereka dari dosa. Nah, kemudian orang-orang Yahudi juga berpuasa untuk mengungkapkan penyesalan kepada Tuhan. Saudara bisa mengingat ketika Raja Ahab diperingatkan, ditegur oleh Nabi Elia karena sudah menyerobot tanah milik Nabot. Nah, Ahab menyesal dan kemudian mengungkapkan penyesalan itu dengan berpuasa. Puasa itu juga dilakukan untuk mengungkapkan kedukaan. Orang-orang Israel ketika mengetahui bahwa Saul, raja mereka, sudah gugur di medan perang, mereka berpuasa selama 7 hari untuk mengungkapkan kesedihan mereka. Nah, yang harus kita perhatikan adalah puasa yang dilakukan oleh orang-orang Yahudi secara pribadi. Mereka berpuasa untuk merendahkan diri di hadapan Allah. Dan kemudian puasa itu menjadi salah satu tanda kesalehan. Orang-orang yang dilihat oleh Tuhan Yesus sebagai orang-orang munafik itu juga berpuasa. Kalau mereka berpuasa, mereka sengaja membuat muka mereka muram. Maksudnya apa? Orang yang berpuasa itu tidak makan, tidak minum. Akibatnya badan mereka lemah. Wajah mereka lesu. Mereka tidak bersemangat, tidak bertenaga untuk melakukan sesuatu. Bisa jadi juga mereka sengaja tidak merapikan rambutnya. Tujuannya apa? Supaya orang melihat bahwa mereka ini sedang berpuasa. Ingat, puasa di antara orang Yahudi dipandang sebagai tanda kesalehan. Karena itu, orang-orang yang melihat orang-orang munafik ini berpuasa akan berpikir, orang ini adalah orang yang saleh. Orang ini adalah orang yang suka merendahkan diri di hadapan Allah. Orang-orang ini adalah orang-orang yang dekat dengan Allah.
Nah, mereka yang melihat orang-orang ini berpuasa bisa jadi akan memuji mereka. Dan orang yang dipuji, orang-orang munafik ini mendengar hal itu. Dan mereka merasa senang. Mereka senang ketika orang lain memandang mereka, memuji mereka sebagai orang yang saleh, sebagai orang yang dekat dengan Tuhan. Tetapi Tuhan Yesus mengatakan, mereka sudah mendapat upahnya. Apa upahnya? Pujian yang mereka dengar. Pujian yang membuat mereka merasa lebih tinggi, lebih saleh dari semua orang lain. Tetapi apa yang dilakukan oleh orang-orang munafik ini jelas keliru. Mereka memuji dirinya sendiri dengan cara seperti itu. Padahal puasa yang sesungguhnya dilakukan untuk merendahkan diri di hadapan Allah. Lalu bagaimana seharusnya berpuasa? Tuhan Yesus berkata begini, tetapi apabila engkau berpuasa, minyakilah kepalamu dan cucilah mukamu, supaya jangan dilihat oleh orang bahwa engkau sedang berpuasa, melainkan hanya oleh Bapamu yang ada di tempat yang tersembunyi. Maka Bapamu yang melihat yang tersembunyi akan membalasnya kepadamu. Tuhan Yesus mengajarkan yang sebaliknya dengan yang dilakukan oleh orang munafik. Rambutmu jangan dibiarkan terurai kalau kamu berpuasa. Minyaki, buat rambutmu rapi. Cuci wajahmu. Supaya apa? Supaya wajahmu tetap segar. Dan tidak ada yang menyangka kalau kamu sedang berpuasa. Kerjakan segala sesuatu seperti biasanya. Jangan sampai kehilangan semangat, kehilangan tenaga. Sekali lagi, jangan sampai ada yang tahu kalau kamu sedang berpuasa. Orang yang berpuasa itu merendahkan diri di hadapan Tuhan. Ketika orang berpuasa, orang dipanggil, diajak untuk mengarahkan seluruh dirinya kepada Tuhan, kepada kehendak Tuhan. Memang orang yang lapar, orang yang haus, cenderung mengarahkan dirinya kepada makanan, kepada minuman, dan hidupnya pada waktu itu seolah-olah dipengaruhi oleh perutnya. Perut yang sedang lapar membuat orang malas bekerja, berat untuk bekerja, membuat badannya lemah, dan sebagainya. Tetapi dalam ucapan yang disampaikan oleh Tuhan Yesus, kita mendengar ketika orang berpuasa, justru orang dipanggil bukan untuk memperhatikan perutnya, tetapi untuk memperhatikan Allah. Orang dipanggil, diajak untuk memperhatikan Allah dan kehendaknya, bukan untuk memperhatikan perutnya. Jangan sampai rasa lapar, rasa haus membuat orang justru mengabaikan Allah. Tapi sebaliknya, tidak mementingkan perutnya, mengabaikan rasa lapar dan rasa haus, supaya semata-mata bisa mengingat Allah. Supaya bisa merendahkan diri di hadapan Allah. Dan inilah puasa yang berkenan kepada Bapa. Bapa akan melihat puasa yang dilakukan secara tersembunyi itu. Dan Bapa akan tersenyum, berkenan kepada orang yang bertindak demikian. Nah, saudara-saudara, Tuhan Yesus sendiri menjalani puasa selama 40 hari. Dan saudara tentu tidak pernah lupa bagaimana iblis datang dan kemudian mengarahkan perhatian Yesus
kepada rasa laparnya. Tuhan Yesus digoda untuk menggunakan kuasanya untuk menyuruh batu jadi roti supaya bisa mengisi perutnya yang sudah lapar. Tetapi Tuhan mengatakan, manusia hidup bukan hanya dari roti, bukan hanya dari makanan, tetapi juga dari firman Allah. Nah, Tuhan Yesus berpuasa, tetapi dia tidak dikuasai sungguh-sungguh oleh rasa lapar, tidak dikuasai oleh rasa haus. Hatinya tetap terarah kepada Bapa karena memang dia datang untuk melakukan kehendak Bapa. Kita dapat belajar dari ajaran Tuhan Yesus sekaligus dari praktek puasa yang dilakukan oleh Tuhan Yesus. Tuhan Yesus berpuasa supaya hati, pikiran, dan hidupnya tertuju kepada kehendak Bapa. Tuhan juga sudah mengingatkan, orang yang berpuasa itu selayaknya menaruh perhatian sungguh-sungguh kepada Allah dan merendahkan diri kepada Allah. Dengan cara demikian, saudara-saudara, kita diingatkan untuk menempatkan Allah dan kehendaknya di atas segala kepentingan dan kebutuhan kita, termasuk kebutuhan yang sangat manusiawi, yang sangat kita perlukan, makan dan minum. Puasa menjadi sarana bagi kita untuk berlatih menempatkan kehendak Allah di atas segala keinginan dan kecenderungan kita sebagai manusia. Terpujilah Allah Bapa yang telah mengasihi kita, yang telah mengaruniakan anaknya yang tunggal untuk menyelamatkan kita, dan yang telah mengutus Roh-Nya yang kudus untuk menuntun kita di jalan keselamatan.